Ya pemirsa, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kali ini. Saya ingin menyapa Pak Qurtubi dulu. Terima kasih Pak Qurtubi, meskipun macet di Jakarta Ya, sudah berhasil luar hadir biasa di sini. macet karena hujan tadi itu. Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Ya. Pak Qurtubi, kita tadi sedang membicarakan terakhir tentang revisi Undang-Undang Migas. Sekarang Bapak berada di DPR, berarti Bapak bisa punya peran untuk melakukan sesuatu di sana. Apa yang kira-kira Bapak catatan penting untuk revisi Undang-Undang Migas, Pak? Ya, kemarin kami di Komisi 7 sudah rapat. Jadi kita sudah memutuskan bahwa agenda utama untuk bisa memperbaiki sistem tata kelola migas ini, kita akan prioritaskan membahas rancangan perbaikan Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 yang sebenarnya pada periode DPR periode yang lalu mereka sudah bahas itu, sudah sampai di balik. Nah, sekarang ini karena DPR-nya baru, maka menurut ketentuan ini harus mulai dari awal lagi. Nah, kami sudah memutuskan bahwa rancangan perbaikan Undang-Undang Migas ini merupakan melanjutkan yang lalu hak inisiatif DPR. Ya, tapi pemerintah pun kita ketahui sudah membentuk tim restorasi sistem tata kelola migas, kan? Tim reformasi tata kelola. Ya, seperti itu. Bicara perbaikan sistem, mau tidak mau harus memperbaiki undang-undangnya. Dengan kata lain, nanti pemerintah pun seyogianya kita akan ngomong bersama, mempersamakan persepsi ke arah mana arsitektur industri migas nasional ini kita akan bikin lewat perbaikan undang-undang ini. Begini, yang penting bagaimana migas yang ada di perut bumi ini betul-betul ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya, yang belakangan ini kita amat sangat sedih. Di samping digerogoti oleh ren seeker hampir di segala lini, dari hulu sampai ke hilir, ya, di segala lini ini. Terus ditambah dengan produksi yang amat sangat rendah. Minyak mentah kita itu sekarang produksinya sekitar 800.000 barel per hari. Milik pemerintah itu sekitar 50% dari itu, meskipun teorinya 85-15. Karena besarnya cost recovery menjadi sekitar 50%. Katakanlah seperti itu, lalu milik pemerintah menjadi 400.000 barel per hari. Padahal konsumsi BBM meningkat terus. Yang hari ini konsumsinya kalau kita konversi ke minyak mentah agar apple to apple kita bandingkan, jadi konsumsi BBM kita ini setara dengan 1,6 juta barel per hari minyak mentah. Hasil dari perut bumi kita milik pemerintah cuma 400.000. Ini yang kurang diketahui oleh masyarakat, bahwa kondisi kita tidak seperti dulu lagi. Sehingga sebagian besar migas kita, baik minyak mentah maupun BBM, harus diimpor. Sekian tahun tidak pernah membangun kilang BBM, akibatnya kapasitasnya amat sangat rendah, sehingga hanya mampu menghasilkan BBM 40%, 60% diimpor. Pertanyaan besarnya tapi Pak Qurtubi di sini adalah bagaimana kita memastikan bahwa revisi Undang-Undang Migas itu nanti akan menutup celah bagi orang-orang yang akan bermain di sana. Ya, caranya saya sudah utarakan di berbagai ruang publik, caranya kita efisienkan tata kelola ini. Kita tutup pintu-pintu masuk yang menyebabkan uang negara ini tersedot. Mereka menyedot uang negara ini sah secara hukum karena disediakan fasilitas itu. Oleh undang-undang. Disediakan. Nah, pintu masuknya antara lain, secara tidak langsung ataupun tidak langsung, adanya kecenderungan bahkan di sisi ekspor adanya keharusan untuk melewati pihak ketiga ekspornya, katakan begitu, karena didesain BP Migas itu bukan perusahaan, tidak eligible untuk melakukan transaksi bisnis. Akibatnya mau tidak mau, padahal minyak mentah bagian negara itu di bawah otoritas dia. Mau tidak mau harus menunjuk pihak ketiga. Ada pasar bagus untuk LNG di pasar spot. Kita punya kelebihan dari LNG di Tangguh. Kita harus jual ke pasar spot, tunjuk pihak ketiga. Oke, baik. Pak Joko, ini closing statement saja untuk kira-kira apa yang akan direkomendasikan oleh tim reformasi ini kepada Menteri SDM? Ya, salah satunya tadi kita akan mempercepat proses revisi Undang-Undang Migas yang isinya diantaranya adalah proses bisnisnya kita evaluasi harus dirubah secara fundamental, sebab kalau tidak bangsa Indonesia, rakyat Indonesia masih begitu mentalnya begitu ya. Jadi kalau sistemnya nggak kita tutup rapat-rapat secara hukum, ya akan terjadi begini terus gitu. Badan-badannya juga kita akan evaluasi lagi. Kemudian juga proses perizinan kita akan sederhanakan. Itu tadi yang penting.
tidak hanya lembaga trader tadi, tetapi di dalam isi kontrak atau sistem bisnisnya Pak Qurtubi kita harus lihat ke dalam. Kalau sekarang kan dari dulu BP Migas, sekarang SKMS, dulu MPS, begitu terus. Karena apa? Hanya ganti baju. Iya. Tidak dalamnya itu, jeroannya itu dirubah. Harus itu, apapun nanti lembaganya, dimanapun dia, dalamnya harus dirubah secara total. Oke, mulai dari undang-undang migas dulu. 1,5 menit boleh tambah? Singkat saja, Pak. Ya, perbaikan undang-undang migas juga dimaksudkan penyederhanaan sistem, terutama proses investasi eksplorasi yang begitu berbelit-belit dan panjang saat ini. Kita akan hilangkan proses ini yang panjang ini sehingga investasi untuk eksplorasi bisa kita lipat gandakan. Ini yang akan bisa menemukan cadangan baru, meningkatkan produksi, termasuk fiskal, kebijakan fiskal yang nggak masuk akal. Orang belum ketemu minyak dipajekin. Ini kita babat semua sehingga kita harapkan pemboran eksplorasi bisa meningkat 4-5 kali lipat sekarang, sehingga setiap minggu kita dengan kabar penemuan cadangan baru, setiap minggu penemuan cadangan baru. Amat sangat mungkin, karena resource-nya minimal 50 miliar barel loh minyak mentah itu potensinya. Sistem di dalam negeri distribusi BBM, transaksi finansialnya harus dirubah. Baik, kita tunggu nanti bagaimana kiprahnya di revisi Undang-Undang Migas. Pak Qurtubi, kita nantikan. Terima kasih Pak Qurtubi dan juga Pak Joko untuk waktunya di Prime Time Talk.